Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nusikha dinuhu adyanal kafarati wattalihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu yatamassaku syari'atahus sholihin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati nahron yuqalu lahu rajaba asyadu bayadon minal labani wa ahla minal asali. Man soma yauman min rajaba sakahullahu min zalika nahri. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudu majlisi ilmin khairun min alfi raka'atin tatawuan wa khairun min iyadi alfi maridin wa khairun min salati kama salati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ketua RW 01 dan Ketua RT 03. Alhamdulillah pada malam hari ini pada sehat, pada hadir. Mudah-mudahan selalu diberikan kebarokahan oleh Allah. Juga saya hormati, sama-sama kita hormati kedua TKM, juga alhamdulillah bisa hadir. Juga mudah-mudahan selalu berikan kesehatan, karena ini dua jalur tokoh kita yang akan memberikan semangat. Kalau ngaji nggak ada tokohnya kan camplang ya, camplang. Iya, nggak ada biangnya ya, apalagi ngajinya ya. Alhamdulillah ini dengan adanya Pak RW kita jadi makan oblang ya sekarang ya. Alhamdulillah. Coba kalau nggak ada Pak RW, siapa yang ngejamin oblang? Luar biasa. Mudah-mudahan dagang duriannya mayang, amin. Laris terus. Juga terusus kepada Bapak sekeluarga, para jamaah sekalian, mari kita sama-sama awali taklim dengan selalu memanjatkan puja, karena Allah yang wajib dipuja, dan memanjatkan syukur karena Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Kita wajib bersyukur. Kumpulnya di malam hari ini hakikatnya adalah kita masih diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga alhamdulillah disertai sehat dan kesempatan. Mudah-mudahan keimanan dan keislaman kita bukan hanya di dunia yang kita harapkan, mudah-mudahan sampai ke akhirat. Sebab iman bisa celaka, iman bisa hilang tanpa dukungan kita, doa kita. Pertama, waktu hidup bisa hilang iman. Yang kedua, waktu sakaratil maut bisa hilang iman. Yang ketiga, di alam kubur, pas datangnya malaikat munkar waktu 3 tempat tuh. Maka kita jangan pernah bosan minta iman kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat teriring salamnya semoga selalu Allah sampaikan kepada panutan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan seluruh penerusnya dari awal sampai akhir, juga sampai akhir zaman. Khususnya kita yang hadir, kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah mempunyai rasa cinta dengan thalab ilmi, karena thalab ilmi ini salah satu perintah atau sunat baginda Rasul. Mudah-mudahan kita mendapat jaminan syafaat. 1 di alam kiamat, jadi 3 juga tuh syafaat. 1 di alam kiamat. Alam kiamat itu saat dibangunkannya seluruh manusia. Nanti kan dunia ini rata seperti lapangan, nggak ada batu keras sekarang, nanti mah nggak ada. Sehingga kata ulama nanti dibangkitkan sebelum kiamat itu manusia seperti toge. Tahu nggak toge? Toge tahu nggak? Tahu mah. Tah numbuhnya seperti toge manusia.
Dari mana dulu? Kalau toge. Kalau numbuh toge dari mana dulu? Apa dari? Hah? Ya dari kacang toge mah. Ya. Dari air. Mah, pokoknya susah dah nggak ketebak deh ya. Soalnya tahu toge ya. Manusia itu dibangkitkan oleh Allah dari satu balung. Bahasa Jawa balung apa? Ada yang tahu? Hah? Balung. Tuh tahu orang Jawa berarti balung di apa balung? Balung. Balung apa? Ya, Kalau bahasa kita. Tulang. Tuh, berarti ada 2 Jawa. Saya mengetes di sini ada berapa orang Jawa? Hah? Yang bengong? Kobakan, Bang. Balong. Tulang. Beda orang. Balung wetan. Jadi dari pantat kita itu, dari pantat kita, dari tubuh kita yang tidak hancur ila yaumil kiamah adalah tulang yang ada di pantat. Tulang ekor. Tapi kalau dicari kuburan nggak bakal ketemu. Tahu di mana itu? Nggak ada yang ngumpetin nggak di sini? Nggak ada ya? Coba kalau ngegali makam, paling nemu tulang, paling apanya? Nggak ada. Dirahasiakan oleh Allah. Jadi harus yakin, harus tahu bahwa manusia tidak sekalipun hancur tidak hancur semua, cuma satu macam adalah yaitu balung atau tulang yang ada di pantat kita ekor. Nanti buat pertama kali bangunnya manusia dari situ. Jadi kayak bangun dari situ bangun. Bukan dari kepala. Kalau kita sekarang bangun mulainya dari apa dulu? Kalau kita bangun kepala dulu. Kepala dulu ya. Ada yang dari kaki dulu bangun? Enggak ada. Kepala tahu gitu. Kalau kata yang mohon pada lari. Lari. Kabur ya. Kabur semua. Nah ini kita jangan pernah bosan minta pertolongan syafaat kepada baginda Rasulullah. Satu di alam kiamat, yang dahsyat itu satu, yang tidak punya amal itu gelap katanya kiamat. Yang kedua panas. Kedua udah bangkit maka dikumpulkan yang dinamakan alam mahsyar. Alam mahsyar itu tempat perkumpulan seluruh manusia. Nah di situ panas kata ulama. Kalau panas kira-kira yang keluar di tubuh kita apa? Apa? Keringet kita sekarang wangi apa? Nah itu kan tahu. Nanti keringat seluruh manusia campur. Sekarang keringat segitu cantiknya juga wangi apa enggak? Apalagi nanti keringat dari seluruh tubuh manusia yang ada bolong-bolongnya keluar keringat dari seluruh tubuh. Kita keluar ya, bukan dari bawah aja, dari sini keluarnya keringat. Itu luar biasa wanginya. Wangi dari sini aja, apalagi dari bawah. Dari seluruh tubuh manusia yang ada bolong keluar nanti di alam mahsyar. Itu nauzubillah kalau kita harus ngerendam dari air itu. Dari air koya aja kita enak apa enggak? Itu bukan air keringat. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti di alam mauqif. Apa mauqif itu? Dikumpulkan lagi nanti. Sesudah dihisab dikumpulkan sebelum menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Di situ nungguin vonis berapa dan mau kemana ini, apa mau ke surga, apa mau ke neraka. Di situ ada perkumpulan. Di situ ulama. Sehingga kata ulama di situ saking lamanya dan panas, saking enggak kuatnya banyak yang teriak. Orang teriaknya, ya Allah, daripada panas seperti ini mending saya langsung masukkan ke neraka aja. Itu saking panas. Saking panas. Tetapi di situ para umat bagaimana? Di situ ada soal para ulama. Para ulama, para kiai. Nah, daripada kita kelamaan panas, daripada tadi penyesalan seperti itu, mari kita cari pertolongan syafaat. Itu sejarahnya semua sepakat siapa yang mimpin? Para kiai. Para kiai, kalau yang kenal sama kiai ikut. Kalau nggak kenal, nggak ikut, nggak kelihatan. Nggak ikut, nongkrong di situ panas. Luar biasa. Panasan on udah berjas daripada di kita maju. Nanti situ kemana? Pertama nyari ke Nabi Adam alaihi sampai kepada baginda Rasulullah, baru ada syafaat. Sedangkan kata ulama muternya itu
menuju Nabi Adam aja 500 tahun. 25 nabi sampai Nabi Muhammad itu berapa tahun muter? Baru ada syafaat. Syafaat itu dibawa-bawa sama kiai. Jadi pertama kali yang nyapaatin umat bukan nabi dulu, adalah para kiai. Di antaranya akan menjadi syafaat adalah buat kita. Banget sekarang nyampe di bulan Rajab. Di antaranya orang yang mengagungkan bulan Rajab dengan cara apa? Cara ibadah gampang. Cara ibadah ngaji ibadah apa bukan? Luar biasa. Ini hebatnya. Pertama kita buka seperti apa hebatnya ngaji. Huduru majlisi ilmin khairun min ibadati alfi rakaatin. Hadirnya di majlis hadir, apalagi ngaji ya. Hadir doang. Kan kalau hadir mah nggak jelas ngajinya ya. Bisa di belakang di mana hadir doang. Apalagi niat ngaji, lebih hadirnya aja saking cintanya. Artinya enggak fokus mendengarkan ngaji, udah mendapat hadiah dari Allah. Pahala itu lebih hebat daripada sholat sunat 1000 rakaat. Lebih hebat daripada kita menjenguk 1000 orang yang sakit. Lebih hebat daripada kita mendatangi atau tajiah 1000 orang yang meninggal. Satu tajiah orang meninggal aja luar biasa palingan. Kedua, satu kali menengok orang yang sakit aja pahalanya luar biasa. Maksudnya apa? Pokoknya susah ngitungnya gitu maksudnya. Itu ditebaknya sama ilmu ma'ani. Maksudnya apa? Maknanya tujuan. Maksudnya itu membangetkan saking besarnya, yaitu pahala hadir di majlis ilmu. Walaupun kita nggak rajin sholat ya, sholat sunat, isyaro nasi catatannya luar biasa. Asal kita niat tolab ilmu, tahu-tahu ribuan sholat sunat, padahal baru sholat kita ya, wajib ada jarang. Maksudnya jarang kan sholat wajib. Ya, pertama subuh jauh lagi kan jarang ya. Jarang tuh dari Johor kok bisa jarang. Iya jarang. Siapa yang kerap jarang. Memang ada yang rapat nggak ada. Tadinya mah jarang di sekitar sholat ya. Tebakannya ya, padahal jarang itu memang jarang kita sholat. Jadi jangan nggak mau dibilang lu mah jarang sholat, bener jarang sholat. Jauh pandang. Itulah diantara kemuliaan tolab ilmu. Tolab ilmu kan godaannya berat banget. Kalau kita nggak maksain, kelas kita mah harus maksain, tapi jangan kepaksa. Kepaksa mah berarti nggak ridho. Nggak ikhlas tuh. Yang kedua, kita mengetahui dengan fadilah atau keutamaan, kehebatan, barokah yang Allah berikan di bulan Rajab. Nanti terakhir kita mengevaluasi hasil daripada diisrokan dan dimirajakannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj, yang diriwayatkan oleh para sahabat Rasul, ra'aitu lailatal mi'raji. Kata baginda Rasul di hadapan sahabat, aku waktu mi'raj. Kalau Isra mah dari Mekah ke Masjidil Aqsa jalan. Kalau mi'raj itu dari langit 1 ke 7. Nah, itu namanya mi'raj. Waktu mi'raj kata baginda Rasul, aku melihat nahron. Nahron itu sungai Ciliwung. Sungai Nahron itu. Sungai. Ma'uhu ahla minal asal wa abrodu minas salji. Kelihatannya air itu lebih putih daripada air susu. Air susu coba. Kita nggak minum aja kan kayaknya enak banget air susu mah ya. Jadi mah susu itu campur itu mah. Nggak jelas tuh mah ya. Yang putih. Nggak ada contohnya dari Rian. Ya contohnya apa? Yang putih. Dan lebih putih dari susu itu air sungai yang dilihat oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicobain sama Rasulullah. Manis lebih alabatan madu. Juga dicobain sama dicicipin sama Rasul. Itu ademnya lebih daripada ademnya air es. Pokoknya nggak ada bandingannya. Dunia mah nggak ada.
Walaupun kita muter pasar anyar kapusing-pusing mual ayam itu makanya surga tuh. Sehingga Rasulullah saking takjubnya bertanya kepada malaikat Jibril, "Fakultu li Jabroila liman haja ya Jabroil." Kata baginda Rasul, "Wahai Jabroil, kira-kira buat siapa ini nanti?" Kata malaikat Jibril, "Qala liman sholla alaika fi rajaba." Kalau pengen tahu, ini nanti buat umat kamu yang rajin baca sholawat di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Kita tadi udah baca sholawat ya. Mudah-mudahan itu ya. Amin. Apalagi artinya salah satu memuliakan bulan Rajab, karena ini jelas hadisnya, memperbanyak membaca sholawat. Sholawat apa yang kita hafal? Gampang, yang penting Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Perbanyak biasanya. Kalau kita pengen barokah, barokah itu bukan hanya di akhirat, di dunia pun akan dibarokahkan. Perbanyak membaca sholawat. Yang sudah rutin dari ulama masyari itu 100. Kalau bulan Rajab, kalau pengen barokah 200. Kalau pengen maju usahanya 2000. 2000 kita mau kan 2000 banyak amat ya. Belum turun udah banget duluan gitu ya. 2000. Kalau mau coba baca paling 10 menit. Sebelum dibaca sudah keok itu mah ya. Iya. Kita mah udah tegang sama hitungan 2000 coba baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 2000 paling berapa menit? Ya berapa menitnya? Artinya minimal kita biasa nggak suka baca sholawat, baca jadi ngaji kita harus ada bolehannya ya. Di samping udah tahu, kita harus pengen mengamalkannya. Kan mengamalkannya berat banget. Yakin, kata baginda Rasul, bahwa orang yang rajin membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sudah disiapkan, yaitu sungai yang di sampingnya adalah gedung berlantai. Jadi di bawahnya ada sungai itu. Airnya sungai itu putih lebih daripada susu, manis lebih daripada manisnya madu, adem lebih adem daripada salju atau es. Itu diantaranya. Satu, cara memuliakan bulan Rajab. Yang kedua, cara memuliakan bulan Rajab itu puasa sunat. Puasa sunat sampai seberapa hari nih, tergantung kekuatannya. Yang pertama, faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban istaujaba alaihi ridwanullahi akbar. Barang siapa puasa di bulan Rajab tanggal 1, maka berhak menerima ridho Allah. Ridho Allah. Setiap orang diberi ridho Allah, berarti tinggal minta apa bebas. Allahnya ridho, yang punya rezeki siapa? Allah. Mau minta apa? Oh ya Allahnya ridho. Ridho mau kan minta apa aja, coba. Kita di rumah punya segala macam. Ada yang minta 10 kali, kalau ridho mah kan aman. Kalau nggak ridho, jangan dulu lu kerja apa. Artinya saking barokahnya bulan Rajab itu puasa sehari. Umpamanya berat kan bulan Rajab ya puasa, kita mau lagi kerja dan sebagainya, masih banyak pilihan. Tadi membaca sholat. Yang mampu puasa 2 hari, waman soma yaumaini la yasipul wasipun min ahli sama wal ard malahu indallah minal karomah. Yang melaksanakan mampu puasa 2 hari, maka tidak ada yang mampu satupun makhluk dunia dan makhluk langit kecuali Allah. Tidak ada yang mampu ngitung. Artinya banyak ya. Apalagi kita malaikat aja nggak bisa kan. Saking besarnya. Itu 2 hari 3 hari. Maka upiya min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wal junun wal juzam wal baros wa min fitnatid dajjal. Yang 3 hari diselamatkan oleh Allah dari setiap balai yang Allah turunkan di dunia dan azab akhirat nanti akan dipelihara. Artinya di kuburan aman, di akhirat juga aman dengan punya bekal melaksanakan puasa yaitu 3 hari. Sampai berapa sunatnya puasa sunat di bulan Rajab? Boleh sampai 27. Sampai 27. Yang penting kata ulama jangan nyamain bulan suci Ramadan. Boleh.
Tapi hukumnya tetapi yang muakadnya cuma sehari, tanggal 27. Itu mah keutamaan fadhilul amal. Kalau memang yang rajin puasa, ini hukumnya puasa sunat. Belum dikaji, belum dipahami. Puasa sunat, sunat itu ibadah, kalau istilah dagang mah untungnya. Kalau yang dinamakan untung itu sudah ada modal. Artinya puasa sunat mah kalau kita masih punya puasa Ramadan belum dikodoin, maka nggak nyambung. Berarti sama siapa nih? Perintah sunat bulan Rajab. Perintah sunat bulan Rajab bagi orang yang bulan puasa tidak punya kodok. Kalau kita punya kodok, wah puasa sunat mendingan kodok. Kalau kita niat puasa kodok, aturan sunat nggak kuat, insya Allah punya dua. Sekalian ngodoin, tapi niatnya puasa kok. Kalau dapat dua, puasa kodok kita lunas, puasa Rajab dapat. Ya lebih baik semua dikodoin. Kemudian juga kepada siapa ini diperintahkannya, khusus para lelaki. Kalau para ibu-ibu mah tanpa izin sama suami, tidak bilang sama suaminya mau puasa sunat, maka haram hukumnya. Maka haram hukum berdagang puasa. Lu kenapa sih lemes amat hari ini? Kan puasa Rajab. Nah, tidak boleh. Harus bilang dulu. Kenapa harus bilang dulu? Takut aturan biasa mah nyeduh kopi aja senyum. Pan puasa mah beda, boro-boro pengen senyum ya. Artinya menambah atau mengurangi menghormati seorang suami gara-gara puasa, maka puasanya haram. Kalau haram boro-boro, ya itu dapat minimalnya bilang. Piraku suami juga ya. Kalau ibu-ibu isi kita mau puasa dilarang mah tuh, itu suami apa kira-kira ya? Kita nggak puasa atau istri. Tapi tetap hukumnya harus bilang dulu. Minta ridho dulu istri mah kepada suami. Jadi tugasnya mengagungkan itu satu, puasa kalau bisa. Yang kedua memperbanyak baca sholat. Yang ketiga memperbanyak baca istighfar. Yang keempat membaca tahlil. Jangan kaget kata ulama, di bulan Rajab itu ada yang sholat rogoib, sholat bareng-bareng. Nah itu tidak disahkan sama ulama. Dari hadisnya ada, itu tergolongnya bid'ah dolalah. Ada hadis? Ada. Hadis apa yang enggak ada? Cuma kan di situ ada ijma ulama. Ada ijma ulama diputuskan yang mana yang sah, yang mana yang enggak sah. Jadi jangan kaget kata ulama, ada yang sholat rogoib. Rogoib itu apa? Sholat sunat di malam Rajab, awal bulan Rajab. Jumat pertama yang ada di bulan Rajab. Kenapa? Itu paling hebat, yaitu fadilah di malam Jumat pertama yang ada di bulan. Udah tanggal berapa Rajab kan? Udah tanggal apa belum? Belum kan gampang. Kita masih ada harapan. Tapi kalau udah lewat, nah untungnya udah lewat. Hebatnya seperti apa? Mari kita bahas lagi. Hebatnya setiap, di sini bahasanya kuli lailin. Yajtami'una kulla lailatin jum'atin min Rajaba. Haula jabali qafin yatadarrauna bisalamah li ummati Muhammadin. Wa yaquluna rabbana arham ummata Muhammadin wa la tu'adzibhum wa yastaghfiruna wa yatadarruna ila subhi. Kata ulama dari hadis Rasul, kehebatan bulan Rajab, setiap malam Jumat di bulan Rajab, maka Allah telah menciptakan di samping Gunung Qaf. Mana Gunung Qaf? Ujung dunia. Kalau kita mau rajin jalan-jalan lewat ke Mekah terus lewat lagi, itu Gunung Qaf yang tidak keinjak sama manusia. Itu lebarnya luar biasa. Kalau penasaran mau ke sana silahkan, saya nggak ngelarang. Ya, Gunung Qaf pokoknya.
Gunung Qaf itu lebarnya seperti apa? Inna fi waroi jabali Qaf ardon baydoa turabuha. Tanahnya tuh putih. Tanahnya putih. Kalpidoti seperti putihnya perak. Itu tanahnya. Saatuha mislulunya sab'amarotin. Lebarnya itu 7 kali lipat dunia. 7 kali lipat tuh dunia. Berarti lama amat keliling di sana ya kalau ke sana. Isinya apa? Mamlu'atun minal malaikat. Semua tidak ada yang ngisi di situ kecuali malaikat. Jadi penuh malaikat kumpul. Ngapain malaikat? Kata ulama, lau sakotot ibritun la sakotot alim. Seandainya saking banyaknya itu malaikat, kita menjatuhkan 1 jarum tidak akan nyemplos ke bawah. Pasti mentong. Apa jarum? Saking rapatnya. Saking rapatnya malaikat. Ngapain di situ capek-capek? Ternyata ada tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugasnya malaikat itu membaca doa. Tugasnya itu. Setiap malam Jumat di bulan Rajab, begitu banyaknya malaikat dari malam sampai subuh tidak berhenti membaca doa, mendoakan kepada umat baginda Muhammad sallallahu yang di bulan Rajabnya memuliakan dengan apa saja caranya yang tadi. Orang baca sholawat, insya Allah masuk doanya. Istighfar, yang kedua insya Allah masuk ke dalam doa malaikat yang banyak itu. Apa kata doanya? Robbanarham ummata Muhammadin. Ya Allah berikan kasih sayang umat Nabi Muhammad. Coba itu doa malaikat seperti. Wala tu'adzibhum. Ya Allah jangan disiksa umat Nabi Muhammad yang di bulan Rajab mengagungkan. Baik yang puasa kebagian tuh doanya. Kebagian. Sampai kapan itu ngedua? Sampai subuh. Sampai subuh. Luar biasa itu. Itu diantara kemuliaan bulan Rajab. Jadi intinya sebab sesuai dengan ayat mah dengan bahasanya wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Wasari'u itu bersegeralah memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu. Tentunya tobat kita memperbanyak istighfar itu dengan ayat. Ini kaitan dengan ayat yang juga kaitan dengan menghormati bulan Rajab. Kalau kaitannya dengan diisrokan dan dimirajkannya, ayatnya subhanalladzi asra. Ini kaitannya dengan apa yang harus kita lakukan di bulan, kaitannya dengan pengamalan. Kalau subhanalladzi mah kaitannya dengan Isra Mi'raj mah kaitannya ayatnya subhanalladzi asra. Ini kaitannya dengan pengamalan. Kemudian hasilnya udah pada tahu bahwa dapat sholat 5 waktu. Sehingga sangat berat sholat 5 waktu. Nah untungnya kita rajin ngaji, insya Allah banyak ketidaktahuan tentang sholat dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Kalau pengen tahu ini sholat yang sesungguhnya, rukun sholat itu ada 13. Pertama, rukun sholat itu apa dulu? Nomor urutnya nih niat. Pelaksanaannya harus bareng dengan ngucapin Allahu Akbar. Ngucapin Allahu Akbar panjang lama sebab di dalamnya yaitu ada niat. Kalau wajib 3 macam, kalau sunat cuma semacam. Kalau sunat mah cuma sholat apapun kecuali sholat id, sholat lebaran. Niatnya cukup sejakku sholat sunat karena Allah, nggak dibaca rokaatnya nggak apa-apa. Tapi wajib mah harus 3, sejakku sholat johor 4 rokaat makmum karena Allah. Nah itu praktekannya sendiri. Takbirnya seperti apa lamanya? Sebab wajibnya kembali lagi kalau takbirnya Allahu Akbar nggak bakal dapat. Coba ya, coba. Saat kita ngucapin Allahu Akbar, hati kita sambil ngomong sejakku sholat johor 4 rakaat makmum karena. Coba panjang nggak? Allah. Kalau umpamanya ada Allahu Akbar, nggak sholat, belum sholat.
Sebab nggak sah. Nggak ada niat. Sebab niatnya kan kita praktekkan.